Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita bakal grebek Rumahnya rumahnya Bu Bu Babin. Babin. Malam ini kita diundang buat nyicipin rendang terendolnya Bu Babin karena Bu Babin asli Padang, jadi pasti Masakan rendangnya mantap. endol. Pokoknya kita hajar ya. Bukan lagi. Oke. Kita menuju rumahnya Bu Babin, guys. Ini dia penampakan belakangnya. Kita grebek dia, guys. Ding ding ding, sampai. Malam ini disediain rendang ala Bu Babin, sambal pete, nanas, kambing. Harus ada hijau-hijauannya biar sehat. Thank you Bu Babin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh sebuah kesempatan yang luar biasa. Malam ini kita main ke tempat Bu Babin sama Pak Babin. Spesial ya, teman-teman. Ya, di sini spesial teman-teman. Siapa yang Dengan punya Pak Haji, dua dengan anak sama Haji. Jono? Asik. Malam ini kita dijamu makanannya enak-enak banget. Bu Babinnya Kita masak. hajar ya. Tadi yang udah kita kasih lihat. Kita mau apa ya? Mau review makanannya Bu Babin. Asli endol. Asli masakannya. Endol. Cocok nggak ya masakannya keluarga Kak Family ini? Pasti. Sekali lagi jangan lupa ya, kita dukungan buat kita dengan like, comment, share, and subscribe. Oke? Jangan lupa itu buat kemajuan konten ini. Dukung terus. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin. Didoain nyanyi sama Babin, guys. Alhamdulillah. Oh ya, mau nanya dulu nih sama Babin, makna Idul Adha ini kan momennya masih Idul Adha, momennya masih Idul Adha, dan kita mau dengan sedikit apa sih makna Idul Adha itu, kita langsung dengerin dari Pak Babin langsung. Mohon dijawab Pak Babin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memaknai daripada Lebaran atau Hari Raya Idul Adha, di mana pada saat itu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, yang mana anaknya Nabi Ismail alaihissalam ini sudah beberapa tahun menikah tidak punya anak, tetapi ketika beliau punya anak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memotong atau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai anaknya sendiri akan dikorbankan. Ini beliau sampai akan mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika akan disembelih, maka datanglah malaikat untuk memberikan teguran bahwasanya bisa digantikan dengan hewan kurban. Nah, maka sampai sekarang ini umat muslim seluruh dunia sekarang kurbannya adalah dari mulai kambing, sapi, onta, ini boleh karena memang perintahnya untuk digantikan kepada hewan kurban. Yang jelas di sini maknanya kita untuk saling berbagi kepada orang-orang yang yang membutuhkan, yang setiap harinya belum tentu makan daging. Dengan adanya kurban ini, alhamdulillah saudara-saudara kita, bahkan seluruh manusia yang ada di sekitar kita, walaupun itu bukan muslim, tetap kita berikan, karena ini adalah cara kita untuk ikramul muslimin kepada saudara-saudara kita yang di luar muslim. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan secuil kata atau secuil dari makna Idul Adha. Karena saya bukan ulama, saya hanya sedikit-sedikit mengupas dari apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat dari para ulama. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Pokoknya malam ini tuh benar-benar spesial Spesial banget banget. ya di sini, Masya Dan ini Allah. pertama kali kayaknya saya. Terima kasih atas kunjungannya. Dan terima kasih untuk jawabannya Pak Babin dan Bu Babin. Ya. Amin, 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 amin. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review makanannya Bu Haji ya. Oke, ini ada rendang Padang nih. Karena ini Istimewa ini dari Pak istimewa Babin. banget. Ini resep asli dari Pak Babin, istri Pak Babin. Oh, Insya Allah, insya Allah, boleh. Yang ini apa nih? Yang ini Ini kambing. Asli dari istri saya. Caca kambingnya, masya Allah. Dari Nyonya Ari. Nyonya Cak Ari Family. Asik. Monggo. Monggo. Haji nggak ketang sedikit. Makan dikit makan. Banyak. Masya Allah. Kan banyak banget Makannya ya. Sebenarnya udah luar biasa tuh. Abang makan Papa pengen review itu. kambing. Tapi suka. Terus banget. Enggak. Enggak. Kecap ya? Iya. Iya. Kecap ya? Cari cok. Iya sayang. Mana? Dia tuh lain menu. Saya juga kasih resep nih ya. Nih, jadi Jaga kalau kondisi. jaga kondisi suhu tubuh badan kita, mana ini adalah nanas yang direndam dengan air panas, air mendidih, maka dia akan mengurangi lemak dan juga kolesterol yang ada di pada daging sapi ataupun kambing. Insya Allah ini boleh dicoba juga. Tuh tips dari Pak Babin, guys. Biasa ya, ada yang satu yang bermanfaat sekali. Pokoknya malam ini tuh penuh dengan manfaat kayaknya ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Banyak ilmu, banyak ilmu. Sering-sering kesini ya biar ketularan. Insya Allah. Sering-sering ngajak collab ya. Banyak kawan, banyak rezeki. Nah, saudara, kalau tadi silaturahmi itu sudah dari Allah, bahwa orang yang tadi silaturahmi itu dipanjangkan umurnya dan juga akan ditambah rezekinya, ditolak balaknya. Amin, amin. Insya Allah kita coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Makan. Main belum ambil apa? Iya, iya. Iya, tata. Ada yang spesial selain daging yaitu sate, sambal pete. Yuk, mari kita makan. Enggak ada bau-bau sama sekali.
Tapi keras ya Bu, Pak Haji. Kambing ya. Keras ya Pak Haji ya. Sepertinya mau. Kurang lama apa apanya ya? Kayaknya kurang lama. Kalau kambing ini tadi nggak direndam air panas ya? Harus direndam air panas. Cepat ya. Itu. Di blender. Apa sih? Ini Baju tuh belum makan dari siang. Harus banyak sayur. Biar sehat. Tingkatkan imun. Banyak serat. Karena sekarang virus di mana-mana. Tingkatkan iman dan imun. Yes. Nah. Kata Pak Babin, tingkatkan iman dan imun. Setiap kata-katanya berbobot ya. Ini konten paling berbobot ya. Karena kalau imun meningkat, iman tidak, entah apa jadinya. Benar. Nanti bangga ini. Pokoknya melihat asik. Ini lupa nak ini. Nanti dimakan Pak Kapolsek. Jom. Pokoknya lo lihat. Mau dimakan Pak Kapolsek. Rendang. Padang asli Jom. Asli. yang dimasak berjam-jam. Dan dengan kelapa matnya yang Santan pekat yang berkilo-kilo. Dimasak dengan tungku kayu. jadi rasanya beda. Asli rendang Padang. Mau 1 bulan, 2 bulan insya Allah. Sampai berbulan-bulan biasanya. Memang bisa ya, yang asli itu yang memang bukan orang Padang asli itu ya. Rahasia resep keluarga mungkin pasti ya. Jadi memang setiap daerah itu punya keistimewaan masing-masing. Kayak orang Palembang dia bisa bikin pempek dan ikan. Kalau orang Padang bikin kan orang bisa juga. Begitu juga orang Palembang dia akan bikin rendang. Nggak akan sama. Itu sudah nggak paten bahasanya. Nggak bisa dibohongin itu sudah. Memang Allah takdirkan bahwa Indonesia ini kaya suku bangsa, adat, bahkan agama budaya itu luar biasa. Indonesia itu negara yang paling luar biasa di dunia. Berbagai macam suku, berbagai macam juga makanannya. Setiap adat punya keistimewaan masing-masing. Kayak saya yang Padang. Nggak bisa bikin sambal terasi, itu yang rasa Padang. Itu dibohongin memang. Kalau sambal terasi, dagonya cari. Sampai kata Boji, kalau orang Jawa itu tempe bosok aja doyan. Orang makanan bosok kok dimakan. Kalau enak ya. Mungkin nggak tahu dulu yang ngawali siapa ya. Tapi itu orang Jawa kayak gitu memang. Karena orang Jawa ini terkenal gemi. Gemi itu maksudnya prihatin. Kehidupan sederhana, apapun bisa dimanfaatkan. Bahkan saya memang sore tidak makan tadi. Luar biasa tadi. Saya memang kalau bisa makannya itu sore makan tidak makan. Bahaya nih siang. Sunahnya begitu ya Pak Haji. Kalau sunahnya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Artinya tidak boleh berlebihan. Itu sunahnya. Demi cari family, saya makan malam. Biasanya nggak pernah. ya. Biasanya paling terakhir jam 5 atau setengah 6 sore saya udah terakhir makan. Demi cari family. Luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya Allah. Kali family ya. Kontennya Cari family. ya. Berkah, banyak subscribe-nya, Amin. pengunjungnya. Banyak yang nonton, Amin. banyak subscribe, nggak ada yang nonton gimana dong? Harus ditonton. Jam tayangnya harus tinggi ya nggak? Iya. Dan Cepat ini gajian. luar biasa ya, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari yang ini tadi. Kita ucapkan terima kasih banget sama Pak Haji dan Bu Haji. Ini nih salah satu keluarga idola kita ya. Iya. Kalau nikah udah berapa tahun Bu Haji? kita. 15 tahun nih 15 tahun tapi ngalah-ngalahin yang muda romantisnya. Itu tesnya gimana itu Pak Haji? Iya saya. Sebetulnya semuanya ada kepada sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW kepada seluruh istri-istrinya sangat mesra sekali. Kalau kita mencontoh, karena memang dalam sunnah ada kejayaan, dari situ kita ikuti. Karena kalau kita orang Islam ini, panutan kita hanya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik dalam diri Rasulullah. Ikutilah aku, niscaya akan senang. Barang siapa yang mau ke surga, ikutilah kepada Nabi. Kalau ikut beliau, insya Allah kita. Insya Allah kita niatkan untuk jalankan sunnah Nabi SAW. Dari makan pun sudah diajarkan. Jadi sunnah itu dari bangun pagi sampai tidur kembali. Kalau kita ikutin sunnah, di situ ada kejayaan. Termasuk hubungan rumah tangga yang akan diberikan sakinah. Sakinah adalah ketenangan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Makanya Rasul sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan dalam jiwa, dalam hati kita. Insya Allah sampai kakek nenek kita akan seperti ini. Terus bahkan bisa semakin bisa semakin erat lagi, bisa semakin harmonis lagi. Dalam sunnah ada kejayaan. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, semoga kita bisa nurun ya. Kita kan masih sering banyak Berbeda cekcok, perbedaan pendapat, jadi mungkin kita masih sering seperti itu Mbak. Nggak tahu ya. masih parah ya. Iya. Ada proses. Proses. Karena segala sesuatu pakai proses. Mungkin ujian kita sendiri-sendiri. Ada yang suka adu pendapat antara suami dan istri, tapi insya Allah rumah tangganya lanjut. Ibaratnya cuma Allah takdir yang memisahkan cuma kematian. Ada rumah tangga yang dilihat anteng, adem ayem tanpa cekcok, tapi tahu-tahu
kisah, kita nggak pernah tahu. Jangan lihat kami cuma romantisnya doang. Kita tetap seperti suami istri yang lain. Tetap ada hal-hal yang seperti itu. Tapi mungkin Bumbunya itu. cara menyikapi. Karena memang iya, Abi cocok, mesra, oi. Biasanya gitu ya. Biasanya memang gitu. Karena kan mencontoh Nabi, karena memang kita diajarkan untuk sayang kepada istri kita, anak-anak kita. Karena Nabi itu tidak pernah sedikit pun ada kata marah kepada anak dan istri, sedikit pun tidak ada. Hanya senyum. Menyelesaikan masalah, tidak ada kemarahan. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pernah melihat Abu Bakar Siddiq Alaihissalam pernah memarahi seseorang. Ketika awal ada orang ribut, ditengahi oleh beliau. Pertama dia senyum. Nabi melihat itu dengan senyum-senyum juga. Tapi ketika sahabat Abu Bakar Siddiq ini marah, Rasulullah ditinggalkan. Kenapa? Akhirnya Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi melihatku pertama kali menyelesaikan masalah ini, engkau tersenyum-senyum, tapi ketika aku marah, engkau langsung tinggalkan dulu. Ketahuilah wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, ketika kamu memarahi orang tadi, ketika menyelesaikan masalah tadi dengan senyum-senyum, itu malaikat berkerumun mendoakanmu. Tapi ketika kamu marah, itu setan semua, maka saya pergi, saya nggak mau ikut dengan setan. Itu pelajaran juga, bahwa marah itu disertai dengan setan. Tapi kalau kita terus dengan hati, pandanglah manusia itu dengan kebaikannya. Setiap manusia walaupun sejelek apapun, seburuk apapun, pasti ada kebaikan dalam dirinya, walaupun hanya sedikit. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengambil kebaikannya. Pandang kebaikan setiap manusia, maka akan dapat sifat kita untuk kita selalu berbalik. Insya Allah, sekali lagi, setiap ada sunnah ada kebaikan. Biasa. Oh, luar biasa. Merinding ya. Karena aku yang sering marah-marah sih jadi kayak langsung jelek gitu. Maaf ya. Tapi memang kalau nggak gitu nggak tahu. Nah, Jadi selama ini banyak setannya. iya, alhamdulillah. Jadi marah itu memang yang menyertai setan. Tapi kalau ketika kita kita baik, itu malaikat yang menyertai kita, mendoakan kita. Jadi memandang siapapun, manusia seburuk apapun tingkahnya seperti apapun, kita pandang kebaikannya. Jangan pernah kita memandang keburukannya. Karena nanti kita sendiri, karena itu untuk doa kita sendiri, akan kembali kepada diri kita masing. Kalau kita menjelek-jelekan orang, bahasanya orang, membicarakan kejelekan orang, itu akan kembali kepada diri kita. Maka perintah Nabi nggak boleh. Kita harus pandang kebaikannya, walaupun hanya sedikit. Kita ceritakan yang baiknya saja, yang buruknya nggak perlu. Karena Allah nanti akan membuka aib orang yang suka membuka aib orang lain di akhirat. Tapi kalau kita pandai menyimpan aib orang lain, maka akan disimpan juga aib di dalam dunia maupun akhirat. Apa? Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk kita. Seburuk-buruk orang, lebih buruk kita. Sebaik-baik kita, lebih baik orang. Gitu ya? Ya, jadi tempatkan pada diri kita ini serendah mungkin, di bawah rumput belakang, sehingga orang lain tidak bisa merendahkan kita. Sampai rendah mungkin, maka orang lain tidak akan bisa merendahkan. Sampai orang lain tidak merendahkan kita. Jadi jangan kita terlalu ini. Kita rendahkan diri kita di hadapan manusia. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain lebih buruk saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Nah itu sifat. Kalau kita sudah punya sifat seperti itu, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Ulangi lagi. Seburuk-buruk saya, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Jadi kita, pokoknya semuanya jelek kepada kita. Rendahkan diri kita sampai di bawah rumput, sehingga tidak ada yang bisa merendahkan kita. Saking rendahnya kita. Tempatkan diri kita serendah mungkin. Maka tidak ada orang yang bisa merendahkan kita. Seperti itu. Baik, kita itu nggak boleh sombong. Nah, intinya itu, kita nggak boleh sombong kepada siapapun, karena kita ini nggak pantas untuk sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Tidak ada yang pantas sombong. Pangkat, jabatan, apalagi harta ini, Allah hinakan. Sudah banyak contohnya terakhir ini, selebritis ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Orang kaya, orang paling kaya, terakhir tertangkap narkoba. Apa alasannya pakai narkoba? Stres katanya. Orang kaya, 77 keturunan hartanya nggak habis. Alasannya stres. Berarti benar kata Allah bahwa harta itu bukan untuk kesenangan, bukan Allah letakkan bukan pada harta pangkat jabatan, tetapi pada amal agama, mencontoh sunnah Nabi SAW. Ini sudah contoh bagi kita bahwa umat terdahulu juga dicontohkan. Bahkan sampai sekarang ini kita dikasih contoh terus. Banyak sekali artis Korea ada yang terkenal di waktu itu ya. Hartanya banyak, popularitas meningkat tinggi. Toto gantung diri, bunuh diri. Michael Jackson kurang apa? Duitnya udah gak karuan, popularitasnya udah di atas. Tapi dia mengkonsumsi obat penenang supaya dia tenang. Berarti tidak tenang. Ini lagi kembali kepada firman Allah bahwa sekali lagi harta pangkat jabatan bukan adalah segalanya, tetapi beramal agama yang sempurna yang mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita niatkan untuk senantiasa mengikuti, walaupun hanya sedikit-sedikit kita belajar terus. Belajar sedikit-sedikit. Kalau orang mau belajar ini Allah akan tambah. Seperti gelas ini. Kalau gelas ini merasa penuh, ini orang yang merasa pintar ya. Kalau orang merasa pintar, gelas ini tidak akan diberikan lagi air yang hitam kalau sudah penuh. Tetapi kalau kita merasa kosong terus, maka kepada pemiliknya akan dikasih air. Begitu juga manusia. Kalau manusia ini merasa bodoh terus, merasa diri kita bodoh, nggak punya ilmu, maka Allah akan tambah terus kepahaman, terus belajar. Karena belajar agama ini dari ayunan sampai liang lahat. Perintahnya seperti itu. Ini gambaran-gambaran contoh-contoh yang paling simpel supaya kita lebih paham.
Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banget buat Kak Haji Jono sama Mbak Jiat untuk malam ini. Sudah meluangkan waktunya untuk kita, memberi banyak ilmu buat kita. Dan Makanannya juga juga enak-enak, Masya buat Allah. teman-teman yang nonton juga ya, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari ini tadi, apa yang tadi. Banyak ilmu, banyak manfaatnya. Manfaat yang Semoga luar biasa. berkah. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih banyak ya buat Bu Haji sama Pak Haji. Sama, makasih kehormatan banyak. buat kami jadi tamu yang kedua kalinya. Jangan bosan ya. Saya juga baru belajar, jadi tolong dikoreksi kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf kepada Allah. Kalau ada salah-salah kata, saya juga hanya mendengar dan melihat dari para ulama dan yang saya baca seperti itu. Kalaupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya juga masih bodoh, masih perlu banyak belajar lagi. Iya, sayang. Terima kasih ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk yang selalu support channel kami. Semoga ke depan channel kita bisa ngasih sesuatu yang lebih bermanfaat Amin, lagi. amin. Oke, kritik dan sarannya masih sangat kita terima buat Iya. kemajuan konten ini di kolom komentar ya. Mohon kritik dan sarannya untuk Iya. kemajuan konten ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Saya selalu untuk Pak Babin dan Bu Terima Badi. kasih. Semoga ya, saya selalu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.